Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika. Saya di kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang teks biografi dari B.J. Habibie. Nurudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh yang menjadi panutan di seluruh Indonesia. B.J. Habibie juga menjadi presiden ketiga dengan masa jabatan yang tersingkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai wakil presiden ke-7. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ratuti Marini Puspowardojo. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Lalu beliau menikah pada tanggal 12 Mei 1962 dengan Hasri Ainun Besari atau dikenal sebagai Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Masa kecil seorang B.J. Habibie tinggal di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Ayah B.J. Habibie sendiri atau yang dikenal sebagai Alwi Abdul Jalil merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo dan sang ibu yang biasa dikenal Ratu Timarini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 saat usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk menjalani hidup bersama ke-8 anaknya. Karena itulah sejak kepergian sang ayah, keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. SMAK Dago Bandung atau biasa dikenal SMA Kristen Dago Bandung merupakan tempat sekolah B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau ITB. Yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah sekitar selama 1 tahun, kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Jerman selama 10 tahun. Pada tahun 1960, B.J. Habibie menyelesaikan studinya untuk diplomainya di Teknis Hochschule dengan mendapat gelar summa cum laude atau sangat sempurna. Gelar ini membuatnya bisa bekerja di firma Talbot atau biasa dikenal industri kereta api di Jerman, yang dimana perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkut barang yang ringan dalam jumlah banyak, yang dimana B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon industri kereta api di Jerman dengan membuat sayap pesawat terbang. Caranya pun membuahkan hasil dan sangat membantu perusahaan tersebut. Biografi B.J. Habibie pun masih terus berlanjut karena terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni di Technische Hochschule di Fakultas voor Mensenrechten. Sambil menempuh pendidikan dokternya, B.J. Habibie pun akhirnya menikahi Hasri Ainun Besari atau bisa dikenal Hasri Ainun Habibie dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya bisa dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Pada saat itu, padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Ainun, sang istri pun harus hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci pakaian di tempat umum. Berkat usaha dan jerih payah B.J. Habibie, akhirnya ia mendapatkan gelar doktor insinyurnya di Technische Hochschule di Fakultas voor Mensenrechten dengan predikat summa cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. B.J. Habibie tidak hanya berprestasi di Jerman saja, tetapi ia juga berprestasi di Indonesia. Prestasi yang
diraih oleh B.J. Habibie di Indonesia, yaitu B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Lalu ia menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan B.J. Habibie terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Saat turun dari jabatannya, B.J. Habibie kembali melanjutkan hidupnya ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, B.J. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Dari biografi B.J. Habibie yang menginspirasi banyak orang, kita bisa meneladani sikap B.J. Habibie yang selalu berusaha, bekerja keras, rajin belajar, tidak takut gagal, dan selalu mencoba. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah kita harus semangat dalam mengejar cita-cita dan memegang erat prinsip, tidak mudah menyerah. Walaupun kita gagal, tapi kita harus percaya bahwa kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan yang akan kita raih di masa depan. Terima kasih.